Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Metopen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada Dini Hanifah dengan NPM 0087, M. Abdul Aziz Ridho dengan NPM 0091, Fatma Dianita dengan NPM 0104, dan Aprilia Devi dengan NPM 0109. Yang pertama yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur. Meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Fungsi skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran atau arah pengukuran memiliki 4 tipe, sebagaimana dikembangkan konsepnya oleh seorang psikolog bernama Stanley Smith Stephen pada artikel di majalah Science berkepala On the Story of Scale of Measure. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala ini mengklasifikasikan atau memasukkan data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda tanpa memperhitungkan urutan atau peringkat. Ini adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Contohnya yaitu jenis kelamin, warna, dan merek kendaraan. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ini memungkinkan pengurutan data, tetapi perbedaan antara nilai-nilai tidak selalu beragam atau dapat diukur secara pasti. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada nominal. Contohnya peringkat kepuasan pelanggan, puas, cukup puas, atau tidak puas. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala ini memungkinkan pengurutan dan mengukur perbedaan antara nilai dengan interval yang konsisten, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Ini berarti dapat dikatakan satu nilai lebih tinggi dari yang lain, tetapi tidak dapat mengatakan bahwa satu nilai 2 kali lebih besar dari yang lain. Contohnya suhu dalam Celcius. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol mutlak. Ini berarti dapat dikatakan operasi matematika yang lebih lanjut, seperti perbandingan yang lebih kuat dan rasio yang berarti, seperti contohnya berat badan, tinggi badan, dan pendapatan, karena mereka memiliki nol yang berarti. Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian bisnis antara lain adalah 1. Skala Likert, 2. Skala Goodman, 3. Rating Scale, 4. Semantic Differential, 5. Skala Thurston. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat positif, positif, netral, negatif, sangat positif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5, setuju, sering, positif diberi skor 4, ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberikan skor 2, sangat tidak setuju, tidak pernah, dan sangat positif diberi skor 1. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian ini menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dini. 3. Semantik diferensial, yaitu skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawabannya yang negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. 4. Rating scale, yaitu dalam skala mode rating scale, responden tidak menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Sifat sikap. Sebuah sikap adalah suatu yang dapat diamati mengenai kecenderungan yang stabil untuk beraksi pada diri sendiri, orang lain, objek, atau masalah dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten. 1. Kognitif, yaitu mewakili ingatan, evaluasi, dan keyakinan tentang sifat objek. 2. Afektif, yaitu mewakili perasaan, intuisi, nilai-nilai, dan emosi terhadap objek. Yang mempengaruhi pada penerapan riset sikap. 1. Sikap-sikap spesifik merupakan memprediksi perilaku yang lebih baik daripada sikap umum. 2. Sikap yang kuat. 3. Pengalaman langsung dengan objek sikap. 4. Sikap berdasar kognitif. 5. Sikap mendasar afektif. 6. Menggunakan beberapa pengukuran sikap atau beberapa penelitian perilaku. 7. Pengaruh kelompok referensi. Pengambilan skala sikap.
Pengambilan skala merupakan prosedur penetapan bilangan atau simbol lain terhadap sifat objek dalam rangka memberikan karakteristik bilangan bagi sifat-sifat yang diamati. Memilih skala pengukuran. 1. Tujuan periset, yaitu melakukan kajian terlalu banyak untuk dibuat dalam sebuah daftar. 2. Jenis tanggapan, yaitu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu skala rating, skala ranking, skala kategorisasi, dan penyortiran. 3. Sifat-sifat data, yaitu keputusan pemilihan skala pengukuran seringkali dibuat dengan memperhatikan sifat data yang dibentuk oleh masing-masing skala, lalu mengklasifikasikan skala berdasarkan peningkatan kemampuan skala. 4. Banyaknya dimensi, yaitu skala dimensi tunggal dan skala multidimensi. 5. Keseimbangan atau tak seimbang, yaitu skala rating seimbang dan skala rating tak seimbang. 6. Pilihan terpaksa atau pilihan bebas. 7. Jumlah titik skala, yaitu skala ada 3 titik atau lebih baik dari rata-rata, rata-rata, lebih buruk, dan rata-rata. 8. Error penilaian, yaitu nilai skala rating tergantung pada asumsi bahwa seseorang dapat dan akan membuat penilaian yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada skala rating. Skala rating ini digunakan untuk menilai sifat-sifat objek tanpa mengacu pada objek yang sama. Rating-rating ini bisa berbentuk suka, tidak suka, atau setuju, netral, tidak setuju, atau klasifikasi lain menggunakan lebih banyak kategori. Skala rating ini ada 3, yaitu skala 1, skala sikap sederhana, disebut juga dikotomi, yaitu menawarkan 2 pilihan yang harus dipilih salah satunya. Pilihan tersebut adalah ya dan tidak, tetapi bisa juga penting dan tidak penting, setuju dan tidak setuju. Atau satu set kategori lain jika pertanyaan berbeda. Strategi tanggapan ini berguna untuk pertanyaan demografis atau jika tanggapan dikotomi dinilai memadai. Apabila terdapat banyak pilihan tetapi hanya satu jawaban yang diperlukan, maka skala pilihan ganda tanggapan tunggal lebih tepat digunakan. Sebuah variasi dalam skala pilihan ganda tanggapan ganda. Fitur kumulatif dari skala ini dapat menguntungkan apabila diinginkan sebuah gambaran lengkap dari pilihan partisipan. Akan tetapi hal itu juga bisa menimbulkan masalah pelaporan ketika sponsor riset mengharapkan tanggapan-tanggapan dengan jumlah 100%. Skala ini menghasilkan data nominal. Selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert dikembangkan oleh Renys Likert, merupakan variasi skala rating akhir yang paling sering digunakan. Skala rating akhir terdiri dari pernyataan yang menyatakan sikap menyenangkan maupun tidak menyenangkan atas objek yang diamati, di mana partisipan diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap pernyataan. Setiap tanggapan diberi skor numerik yang mencerminkan tingkat kesukaan, dan skor-skor ini dapat dijumlah untuk mengukur sikap partisipasi secara keseluruhan. Skala Likert mempunyai banyak manfaat yang menjadikannya terkenal. Skala ini mudah dan cepat dibuat. Periset yang teliti akan berhati-hati agar setiap item pernyataan memenuhi pengujian empiris, sehingga mampu membedakan sikap menyenangkan dan tidak menyenangkan. Skala Likert lebih handal dan memberikan volume data yang lebih besar dibandingkan skala lainnya. Skala ini menghasilkan data interval. Pada awalnya, pembentukan skala Likert melibatkan sebuah prosedur yang disebut analisis item. Pada langkah pertama, dikumpulkan sejumlah pernyataan yang memenuhi 2 kriteria. 1. Setiap pernyataan relevan dengan sikap yang teliti. 2. Setiap pernyataan diyakini mewakili posisi menyenangkan dan tidak menyenangkan atas sikap tersebut. Kemudian, pada analisis sistem, menilai setiap item pernyataan berdasarkan kemampuannya untuk membedakan antara orang-orang yang punya skor total tinggi dengan mempunyai skor total rendah. Hal itu juga melibatkan perhitungan skor rata-rata setiap item pernyataan di antara skor rendah dan skor tinggi. Skor rata-rata untuk kelompok skor tinggi dan skor rendah lalu diuji signifikan statistiknya dengan menghitung nilai T. Skala diferensial semantik. Periset menggunakan skala ini untuk meneliti merek dan citra lembaga.
Metodenya terdiri dari sejumlah skala rating bipolar, biasanya dengan 7 titik, di mana satu partisipan atau lebih menilai sebuah konsep atau lebih pada setiap item skala. Osgood dan rekan sejawatnya mengembangkan metode diferensial semantik untuk mengukur makna psikologis dari sebuah objek terhadap seseorang. 3 faktor yang paling berperan dalam penelitian partisipan yaitu 1. Evaluasi, 2. Potensi, dan 3. Aktivitas. Diferensial semantik mempunyai banyak manfaat. Ia merupakan cara yang efisien dan mudah untuk mendapatkan sikap-sikap dari sebuah sampel besar. Sikap ini bisa diukur arah manapun intensitasnya. Serangkaian tanggapan total memberikan gambaran komprehensif, maka sebuah objek dan ukuran dari orang yang melakukan pemeringkatan. Ini merupakan sebuah teknik standar yang mudah diulang serta meniadakan masalah distorsi tanggapan yang seringkali ditemukan dalam metode langsung. Selanjutnya ada skala daftar rating numerik atau ganda. Skala numerik mempunyai interval yang sama, memisahkan titik-titik skala numeriknya. Jangkar verbal digunakan sebagai label-label pada titik-titik ekstrim. Skala numerik seringkali merupakan skala 5 titik, tetapi dapat juga 7 atau 10 titik. Partisipan menuliskan sebuah bilangan dari skala setelah masing-masing pernyataan jika ada beberapa pertanyaan mengenai kinerja produk yang disertakan dalam contoh. Maka skala akan memberikan ukuran mutlak atau ukuran relatif atau ranking dari masing-masing item. Dalam skala daftar rating ganda, serupa dengan skala numerik tetapi berbeda di dalam dua hal. 1. Skala ini menerima tanggapan melingkar atau circled response. Dan 2. Tata letaknya memberikan visualisasi hasil-hasilnya. Keunggulannya adalah bahwa sebuah peta mental dan evaluasi partisipan terlihat jelas bagi penilai maupun periset. Skala ini menghasilkan data interval. Selanjutnya ada skala staple. Skala staple digunakan sebagai alternatif diferensial semantik. Apabila sulit menemukan kata-kata sifat bipolar yang sesuai dengan pertanyaan investigatif. Skala ini terdiri dari kata frasa yang mengidentifikasi dimensi citra dan serangkaian dari 10 kategori tanggapan untuk masing-masing dari 3 atribut tersebut. Kadang-kadang digunakan lebih sedikit kategori tanggapan. Partisipan memilih sebuah bilangan positif untuk karakteristik yang menggambarkan objek sikap. Semakin akurat penggambaran, semakin besar bilangan positifnya. Sebaliknya, semakin kurang akurat penggambarannya, maka semakin besar bilangan negatif yang dipilih. Selanjutnya ada skala jumlah konstan, di mana sebuah skala yang membantu periset menemukan proporsi tanggapan. Dengan skala jumlah konstan, partisipan mengalokasikan angka-angka pada lebih dan satu atribut atau indikasi sifat. Keunggulan dari skala ini adalah kompatibilitasnya dengan persen atau 100% dan alternatif 100% dan alternatif yang dirasakan sama dengan peroleh skor yang sama tidak seperti kasus yang menggunakan skala ranking. Skala ini digunakan untuk merekam sikap, perilaku, dan maksud perilaku. Skala jumlah konstan menghasilkan data interval. Selanjutnya ada skala rating grafik, di mana pada awalnya diciptakan agar periset dapat melihat perbedaan dengan baik. Secara teoritis, rating yang tak terhingga jumlahnya dimungkinkan jika partisipan cukup canggih untuk membedakan dan merekamnya. Partisipan diminta untuk menandai tanggapan mereka di sembarang titik di sepanjang sebuah garis tak terputus. Biasanya skor diukur dari panjang milimeter atau titik yang ditandai ke salah satu ujungnya. Skala grafik seringkali digunakan untuk anak-anak yang punya keterbatasan perbendaharaan kata untuk menghindari penggunaan kata-kata dalam skala. Skala kumulatif, skor total dalam skala kumulatif mempunyai arti sama. Jika diketahui skor total seseorang, maka sangat mungkin untuk memperkirakan item-itemannya dijawab secara positif dan negatif. Skala yang mempelopori skala jenis ini adalah skalogram. Analisis skalogram merupakan sebuah prosedur untuk menentukan apakah sekumpulan item-item membentuk skala dimensi tunggal. Sebuah skala dikatakan berdimensi tunggal jika tanggapan-tanggapannya membentuk sebuah pola di mana pengabsahan item yang menunjukkan posisi ekstrim berakibat pengabsahan semua item yang kurang ekstrim. Skalogram dan prosedur serupa untuk menemukan struktur yang mendasar berguna untuk menilai sikap-sikap dan perilaku yang sangat terstruktur, seperti jarak sosial, hierarki organisasi, dan tahapan produk evolusioner. Skalogram sangat jarang digunakan saat ini, tetapi tetap berpotensi untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, ada instrumen penelitian.
Penelitian adalah suatu kegiatan yang teliti, menghasilkan data yang teliti, kegiatan yang zero defect, kegiatan yang kesalahannya diharapkan tidak ada atau nol, supaya data yang diperoleh adalah data yang teliti, maka pengumpulan data dalam penelitian menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data. Tanpa alat tersebut, tidak mungkin data dapat diambil. Instrumen merupakan alat seperti kuesioner dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah merupakan alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini adalah instrumen untuk penelitian dan pengembangan. Instrumen dalam penelitian tindakan digunakan untuk mengumpulkan data sebelum ada tindakan pretest, selama tindakan proses pelaksanaan tindakan, dan setelah ada tindakan atau post-test. Jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan tergantung level penelitian dan jumlah variabel tindakan maupun hasil. Dengan demikian, pengaruh tindakan akan dapat diketahui dengan membandingkan nilai sebelum tindakan pretest dengan nilai setelah tindakan post-test. Ya, diskan presentasi oleh teman saya, yaitu validitas dan reliabilitas penelitian. Validitas merupakan instrumen yang valid, berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang selanjutnya ada reliabilitas, menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan. Nah, ada dua macam reliabilitas, yaitu reliabilitas internal dan eksternal. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas, yaitu pengujian validitas konstruk, atau construct validity, yaitu instrumen dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan, sesuai dengan teori-teori yang relevan. Yang kedua ada pengujian validitas isi yang dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga ada pengujian validitas eksternal, yaitu dengan membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Ya, yang selanjutnya cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti, baik variabel independen dan variabel dependen. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Berdasarkan indikator selanjutnya dibuat menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Nah, yang pertama ada pengujian reliabilitas. Tes yang A ada tes retest dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang B ada ekuivalen dengan cara dilakukan sekali tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen yang berbeda. Yang C gabungan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Yang D internal konsistensi dengan cara mencobakan instrumen sekali, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Nah, kemudian di sini ada tata caranya, ada rumus Spearbaum, yang kedua ada rumus KR20 Kandel-Richardson, yang ketiga ada rumus KR21, 4 ada analisis varian Hoyto atau ANOVA-Hoyt. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh pengujian validitas instrumen. Nah, pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam tabel telah ditunjukkan skor totalnya. Nah, selanjutnya pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan teknik belah dua, split half, yang dianalisis dengan rumus Spearman-Brown. Untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap.
Selanjutnya, skor data tiap kelompok itu disusun sendiri. Untuk kelompok ganjil ditunjukkan pada tabel 6.10 dan skor butirnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Selanjutnya, total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya. Jadi, yang dikorelasikan adalah 31, 28, 18, dan 30. Thank you, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.